Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel YouTube Mikrotik Indonesia yang akan memberikan informasi mengenai tips dan trik penggunaan mikrotik. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai FUP atau Fair Usage Policy. Fitur ini adalah salah satu cara yang sering digunakan oleh provider untuk mendistribusikan bandwidth ke customer atau ke klien. Nah, di Mikrotik nanti kita akan menggunakan fitur User Manager untuk mengimplementasikan FUP ini. Penasaran bagaimana cara konfigurasinya? Jangan kemana-mana, simak video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia, silakan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. FUP atau Fair Usage Policy ini sering digunakan untuk melimitasi bandwidth oleh beberapa provider. Nah, ini artinya adalah suatu kebijakan batas wajar penggunaan yang nanti akan melihat penggunaan dari si customer itu seberapa besar. Kalau memang itu melebihi batas wajar, maka speednya biasanya akan diturunkan. Nah, di Mikrotik, untuk implementasi FUP, kita bisa menggunakan radius bawaan Mikrotik, yaitu adalah User Manager. Apa itu User Manager? User Manager adalah radius yang nanti bisa digunakan untuk generate user, yang nantinya user ini bisa dikombinasikan dengan beberapa fitur pada Mikrotik. Misalkan untuk fitur hotspot, untuk fitur VPN, untuk fitur DHCP, dan sebagainya. Nah, ada banyak parameter yang nanti bisa kita gunakan pada User Manager untuk limitasi. Salah satunya nanti bisa menggunakan rate limit, ada juga berdasarkan kuota, berdasarkan waktu, dan lain-lain. Nah, untuk contoh kasus FUP kali ini, kita akan coba gunakan hotspot dikombinasikan dengan User Manager. Jadi, saya akan membuat sebuah service hotspot di perangkat Mikrotik yang sudah saya sediakan di sini. Nah, hotspot ini nanti saya akan sinkronisasikan dengan User Manager agar setiap klien yang terkoneksi ke hotspot harus menggunakan username yang sudah saya buat di radius User Manager. Nah, untuk limitasi FUP-nya saya akan buat pada User Manager dengan limitasi, misalkan limitasi pertama yaitu adalah 10 mega atau kuota 10 mega. Jika ternyata penggunaan klien itu sudah mencapai 10 mega, maka speednya akan saya turunkan menjadi 256 kbps tanpa batasan kuota sama sekali. Jadi untuk kuota pertama saya buat 10 mega tanpa batasan speed. Jika ternyata sudah sampai 10 mega, maka speed akan saya turunkan menjadi 256K. Nah, untuk topologi yang nanti saya terapkan, saya sudah siapkan satu perangkat di sini, yaitu RB962. Untuk internet, nanti akan masuk ke interface Ether 1. Selanjutnya nanti untuk service hotspot akan saya distribusikan ke interface Ether 2 dan WLAN 1 atau wireless. Nah, Ether 2 dan WLAN 1 ini nanti akan saya bridge, lalu saya akan pasangkan service hotspot di interface bridge tersebut. Nah, untuk langkah pertama, kita akan coba cek terlebih dahulu konfigurasi di router, yaitu konfigurasi hotspot dan yang lainnya. Saya akan coba remote router saya sendiri. Nah, di sini saya coba cek di menu bridge. Ini sudah terdapat bridge untuk 3 interface yang akan kita distribusikan hotspot, yaitu Ether 2, WLAN 2, dan WLAN 1. Saya cek juga di menu IP address. Sudah terdapat IP untuk bridge 1 dan IP yang mengarah ke internet. Selanjutnya saya cek untuk hotspot. Di sini saya sudah pasangkan satu hotspot menuju ke interface bridge, dan di bagian profile juga sudah saya aktifkan use radius.
Nah, untuk integrasi menuju ke user manajernya, saya tambahkan di bagian radius. Di sini juga sudah saya tambahkan. Untuk servisnya adalah hotspot dengan addressnya adalah 127.0.0.1 karena user manajernya ada dalam router ini sendiri. Dengan secretnya adalah rahasia. Nah, selain itu saya pastikan juga di router ini apakah sudah terdapat package user manager. Jika saya cek di menu sistem package, di sini sudah terpasang package user manager. Nah, untuk akses ke user manajernya, saya akan gunakan IP yang sudah terpasang di router ini. Saya akan buka 192.168.7366/userman. Oke. Untuk default username-nya adalah admin, dengan password-nya adalah 0, saya login. Nah, untuk pengecekan integrasinya, Anda bisa masuk ke bagian routers. Di sini sudah saya tambahkan, yaitu dengan IP address 127.0.0.1 dan shared secret-nya rahasia, sama dengan konfigurasi radius pada router ini. Nah, untuk pembuatan konfigurasi FUP-nya seperti apa? Langkah pertama, kita bisa buat yang namanya limitation, yaitu menentukan seberapa banyak kuota atau bandwidth yang bisa digunakan oleh klien atau user. Nah, pembuatan limitasinya bisa di bagian menu profiles. Anda bisa masuk ke menu limitation. Anda buat baru. Misalkan saya isikan di sini limit 1 untuk kuota 20 mega. Nah, ada beberapa parameter yang nanti bisa kita gunakan untuk limitasi bandwidth atau kuota. Nah, untuk limitasi pertama, karena limitasi pertama kita menggunakan kuota, maka akan saya isikan di sini transfernya adalah 20 mega. Jadi maksimal kuota yang bisa digunakan oleh klien adalah 20 mega. Nah, untuk parameter selanjutnya ada yang namanya rate limit. Rate limit ini nanti digunakan untuk menentukan upload dan download maksimal klien itu berapa. Karena ini limitasi pertama, maka tidak akan kita definisikan, dalam artian klien akan menggunakan full speed berdasarkan bandwidth yang dimiliki oleh provider. Atau bisa juga Anda tentukan, misalkan kita ubah menjadi 5 mega atau mungkin 4 mega saja. Nah, ini hanya untuk simulasi saja. Kita akan coba limitasi user menggunakan kuota 20 mega. Nah, bisa jadi nanti Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Misal Anda ingin perbesar kuota kliennya, misal Anda ubah menjadi 20 giga, ini tidak masalah. Anda cukup mengganti parameter pada transfer, yaitu menjadi 20 giga. Karena ini hanya percobaan, kita gunakan 20 mega saja. Saya add. Selanjutnya, saya akan tambahkan satu limitasi lagi. Untuk limitasi kedua, jika ternyata FUP-nya atau batas penggunaan wajarnya itu sudah terpenuhi, saya akan buat baru, yaitu limit 2 dengan speed 256 kbps. Untuk parameter transfer atau kuota, ini tidak akan saya isi, tetapi saya akan gunakan rate limit, yaitu 256K untuk receive atau download, 256K untuk transfer atau upload.
Nah, efeknya gimana? Jika kita tambahkan dua limitasi seperti ini, kita akan buat jika klien itu menggunakan limit 1, yaitu dengan kuota 20 mega. Saat nanti kuotanya terpenuhi sampai 20 mega, maka speed akan diturunkan menjadi 256 kbps. Selanjutnya, jika dua limitasi ini sudah dibuat, saya masuk ke menu Profiles. Saya buat baru, misal dengan nama yang sama, yaitu adalah limit 1 20 mega. Selanjutnya saya akan tambahkan limitasi di bagian bawah. Di sini ada Add New Limitation. Saya akan pilih limit 1 20 mega. 20 mega ini dia akan menggunakan limitasi 20 mega kuota dengan speed maksimal adalah 4 Mbps untuk upload dan download. Saya tambahkan satu lagi untuk limit yang kedua. Kita sebut saja unlimited 256K. Nah, untuk yang kedua ini, saya akan gunakan limitasi yang kedua, yaitu adalah 256K. Anda bisa cek ulang, apakah limitasi pertama dan limitasi kedua sudah masuk ke dalam profil. Di sini limitasi pertama menggunakan kuota 20 mega, sedangkan limitasi kedua menggunakan rate limit 256K. Atau 256 kbps. Nah, selanjutnya Anda bisa membuat user. Pada menu user, Anda bisa tambahkan user baru. Misalkan usernya adalah Rifki dengan password 12345. Nah, di bagian bawah akan ada yang namanya assign profile. Kita akan pilih limit pertama terlebih dahulu, yaitu limit 1 20 mega. Kita tambahkan. Nah, akan kita buka lagi untuk pembuatan usernya. Kita coba cek di bagian all profiles. Untuk saat ini tidak ada profil yang digunakan. Kita akan coba tambahkan limit pertama, yaitu dengan klik tanda plus di sini. Otomatis akan ada limit 1. Selanjutnya Anda bisa tambahkan satu limit lagi untuk limit yang kedua seperti ini. Hasilnya dalam satu user akan ada dua profil dengan statusnya adalah waiting. Untuk pengaktifannya, mana yang digunakan terlebih dahulu, kita bisa tekan tombol lampu di sini. Kita akan gunakan limit pertama dulu. Otomatis username ini akan menggunakan limit pertama dengan kuotanya adalah 20 mega. Jika ternyata kuota 20 mega sudah terpenuhi, nanti dia akan menggunakan limit yang kedua, yaitu dengan rate limit 256 kbps. Nah, untuk pengetesan, saya akan coba logout terlebih dahulu, dan saya akan gunakan username yang sudah saya buat di user manager, yaitu dengan limitasi FUP yang sudah saya tentukan. Untuk limitasinya, yaitu yang pertama adalah dengan kuota 20 mega. Jika ternyata penggunaan klien sudah mencapai 20 mega, otomatis nanti speed akan turun menjadi 256 kbps. Untuk langkah pertama, saya akan coba masuk ke hotspotnya terlebih dahulu di bagian status. Saya coba logout. Ini karena saya menggunakan admin. Saya coba login menggunakan user yang sudah saya buat di user manager, yaitu adalah Rifki dengan password 12345. Nah, di sini terlihat saya belum menggunakan kuota sama sekali. Saya akan coba speed test terlebih dahulu.
Nah, untuk saat ini jika saya coba speed test menggunakan salah satu website pengetesan bandwidth, maka kecepatan yang saya miliki adalah 4 mega atau 4 Mbps. Nah, ini terbukti bahwa user ini menggunakan limit 1 atau profile dengan kuota 20 mega dengan rate limitnya adalah 4 Mbps. Nah, saya cek ulang di bagian status. Ternyata penggunaan saya itu sudah sampai 20 mega. Ini karena kita gunakan 20 mega, jadi agak sedikit terlalu cepat. Saya akan coba login lagi. Selanjutnya saya coba speed test lagi. Untuk pengetesan kedua, ini agak sedikit berbeda dengan pengetesan pertama. Jika tadi pengetesan pertama bisa menggunakan sampai 4 Mbps. Nah, untuk pengetesan kedua ini hanya sekitar 200 kbps. Ini berarti user ID yang saya gunakan itu sudah menggunakan profile yang kedua. Nah, jika kita coba lihat di bagian user, maka akan terlihat bahwa profile yang digunakan oleh user yang sudah saya buat itu adalah menggunakan limit 2. Ini posisinya adalah aktif. Nah, untuk limit 1 yang 20 mega itu otomatis akan posisinya adalah pause atau tidak digunakan. Nah, jika ingin diulangi seperti apa? Saya akan coba ulangi. Saya hapus terlebih dahulu. Saya tambahkan limit pertama dan limit kedua. Selanjutnya saya akan aktifkan untuk limit yang pertama, yaitu dengan kuota 20 mega. Selanjutnya saya akan logout. Nah, jika sudah login lagi dan saya coba tes bandwidth lagi, otomatis saya akan menggunakan speed dengan limitasi pertama, yaitu adalah 4 Mbps dengan kuota maksimal adalah 20 mega. Nah, jika 20 meganya nanti sudah habis atau sudah dipakai, maka nanti speednya akan turun menjadi 256 kbps. Di sini saya coba cek status. Penggunaannya di sini sudah sekitar 18 mega, 19 mega. Jika dia sudah melebihi 20 mega, otomatis dia akan putus. Anda harus logout, setelah itu login lagi. Dan speednya akan berubah menjadi limitasi kedua atau profil kedua, yaitu 256 kbps. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai implementasi FUP pada user manager di MikroTik. Anda bisa membuat sebuah limitasi dengan dua profil. Jadi misalkan untuk profil pertama dengan kuota dan speed tertentu. Jika ternyata klien sudah melewati batas tersebut, otomatis bandwidth atau speed dari klien akan diturunkan dengan speed yang sudah ditentukan. Nah, ini nanti ada banyak parameter yang bisa digunakan, yaitu adalah rate limit, ada juga nanti kuota, ada juga menggunakan validity, berapa lama klien tersebut bisa digunakan, atau uptime. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan parameter yang ada dalam user manager, nanti bisa melihat video penjelasannya di video sebelumnya, yaitu di deskripsi di bawah. Nah, FUP ini nanti bisa Anda implementasikan di beberapa tempat. Misalkan Anda bisa memasang di hotspot di rumah
ataupun di public area. Selain hotspot, umumnya juga dipasangkan ke tunnel seperti PPPoE. Jadi ada dua speed, misalkan yang satu 20 mega, yang satu 256 kbps. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like channel YouTube Mikrotik Indonesia dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan mengenai mikrotik atau mengenai video ini, bisa langsung tanyakan di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video mikrotik selanjutnya. Bye-bye.